Halo guys, selamat datang kembali di channel Elektro. Di video kali ini kita akan bahas lagi HP ini ya. Kita akan mereview custom kernel Corvus overclock 2,2 GHz di custom ROM Depth Android 9 atau Pi ya, di Asus ZenBook Max Pro M1 tentunya ya. Oke, langsung aja ya. Di sini itu kita akan melakukan beberapa pengujian seperti biasa. Nah, mulai dari AnTuTu benchmark, CPU throttling, terus ampere meter dan lain-lain ya. Nah, di sini bisa kalian lihat versi kernelnya itu Corvus ya, dan custom ROM-nya Depth ya. Bisa kalian cek sendiri tadi ya. Oke, dan Android-nya Android 9 tentunya. Nah, di sini ya langsung aja kita tes ke pengujiannya. Nah, tapi seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa diklik like dulu video ini, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa yang belum subscribe diklik subscribe dulu, karena kedepannya kita masih akan bahas HP ini lebih banyak lagi. Oke, langsung aja kita start gun. Di sini kita akan melakukan pengujian AnTuTu benchmark ya. Oke, langsung aja kita klik uji lagi ya. Nah, seperti biasa untuk menghemat waktu kita potong saja videonya ya, agar lebih singkat padat ya. Oke. Nah, di sini sudah selesai untuk proses pengujiannya ya. Dan kita bisa cek untuk skornya itu 132 ribuan dengan skor CPU 60 ribuan dan GPU 16,8 ribuan ya, hampir 17 ribuan ya. Nah, untuk memnya itu 27.000 dan user experience-nya 26.000 ya. Untuk baterainya turun 2% dan derajatnya naik 2 derajat ya, 2 derajat Celcius. Oke, yang kedua kita akan langsung uji bagian kestabilan CPU-nya. Langsung aja ya. Di sini seperti biasa kita akan tes menggunakan bantuan aplikasi CPU throttling selama 3 menit, dan kita akan langsung start aja. Dan videonya seperti biasa saya percepat untuk menghemat durasi juga. Oke, nah bisa kalian cek ya untuk di bagian grafiknya itu sebenarnya stabil ya. Bisa kalian cek ya, untuk bagian grafiknya itu stabil, termasuk mantul ini. Kalau untuk bagian kestabilan ya, menurut saya ya ini sangat bagus dibanding kernel-kernel yang lain ya. Di sini seperti biasa saya tidak memakai modul magis atau yang lain-lain ya, tidak ada bantuan apa-apa. Ini murni real dari performa custom kernel ini plus kombinasi dari custom ROM ini. Oke, di sini untuk rata-rata performa 96 dan minimalnya 85 ribuan serta maksimalnya di 100 berapa deh, 30 ribuan ya. Oke, langsung aja kita cek ke bagian touch atau sentuhan ya. Nah, di sini pastinya untuk multi touch tetap 10, dan untuk bagian respon layar saat disentuh itu lumayan, walaupun belum bisa saya bilang cepat ya, tetapi lumayan, tidak terlalu delay ya di sini. Oke, bisa kalian cek di situ ya. Memang tidak terlalu cepat, cuman dia cukup lah, tidak begitu lambat ya. Oke, langsung aja ke pengetesan selanjutnya ya, yaitu charger test. Nah, di sini saya menggunakan bantuan aplikasi ampere meter untuk mengetahui daya yang masuk ya, atau ampere yang masuk, miliampere ya, daya lah intinya ya. Oke, di sini kita akan tes menggunakan split screen sambil menonton video di YouTube ya, karena kalau kita bermain katanya akan turun ya. Kalau didiamin emang dia tinggi skor atau dayanya yang masuk ya. Dan ketika kita memainkan sesuatu, contohnya buka YouTube terus Facebookan, intinya kita mainin HP-nya itu akan turun. Langsung aja kita cek menggunakan aplikasi ini, serta kita akan split screen sambil menonton video YouTube ya. Nah, di sini saya akan mengujinya itu kurang lebih 5 menit ya. Nah, di sini untuk ampere awalnya itu
dia 60 mAh, bisa kalian cek di situ 50 mAh ya. Oke, bisa kalian lihat sendiri ya. Dan kita akan cek apakah dia bakal naik, apakah emang stuck segini. Kalau stuck segini berarti itu ada masalah di bagian pengecasan. Nah, ternyata dia naik ke 1200-an ya. Bisa kalian cek. Nah, di situ sepertinya mentok di situ ya. Karena di bagian maksimal USB currentnya itu cukup tinggi di 2000 mAh ya. Cuman di bagian atasnya ini yang masuk hanya 1280. Nah, di sini sekitar setelah 5 menit ya dia turun di 500 mAh. Berarti untuk kernel ini di bagian pengacesan itu mengalami penurunan ya untuk bagian cas ketika kita mainkan ya. Oke lah, langsung aja kita ke pengujian selanjutnya, yaitu speed test pembukaan aplikasi ya. Di sini sudah saya siapkan seperti video-video review saya sebelumnya ya, agar memudahkan ketika kita membandingkan atau mengcompare ya. Oke, langsung aja kita start dari kalkulator dan jam ya. Nah, di sini saya menggunakan WiFi yang sama ya, yaitu dari HP saya satunya. Dan jaringannya tentunya sama, saya kunci di 4G ya untuk satunya. Oke, di sini kita tunggu untuk hasil waktu dia membuka. Dari semua aplikasi ini membutuhkan berapa menit ya, langsung aja kalian simak baik-baik. Oke, kita buka Play Store, kemudian YouTube, kemudian Google Chrome. Nah, di sini untuk rekor yang masih tercepat di room ini masih di TRB Game It ya. Kalau tidak salah kemarin di 1 menit 20 detikan ya kalau nggak salah ya. Apakah ini mengejar? Saya rasa tidak, karena di sini sudah hampir 1 menit 10 detik dia baru membuka PUBG Mobile. Nah, di sini seperti biasa untuk settingan PUBG Mobile, di sini saya menggunakan settingan smooth ekstrim ya, agar kita bisa tahu performa maksimal dari ROM ini dan kernel ini. Oke. Ya, di sini sudah melewati 120 detikan ya. Berarti ini tidak lebih cepat dari TRB. Oke, langsung aja kita buka Facebook. Nah, itu sekitar di 140 detikan ya. Ini berarti 11-12 dengan kernel bawaan dari custom ROM ini ya. Itu skornya hampir segitu juga. Nah, langsung aja kita ke tes yang selanjutnya ya, yaitu pengujian di game PUBG Mobile ya. Di sini kita akan tes dari mulai sentuhan, gyroscope, kemudian kita akan tes yang terakhir yaitu frame drop test. Ketika kita masuk ke dalam 5 buah semuk ya, kita akan masuk ke dalam dan kita akan cek FPS-nya dia akan drop sampai berapa. Langsung aja kita masuk ke training. Oke, kita sudah masuk. Kita ambil tas dulu, kemudian kita ambil senjata, kita ambil pelurunya ya. Oke, sudah. Nah, untuk sentuhan tidak ada masalah, lancar ya. Oke, untuk gyro juga lancar. Oke, aman bagian sentuhan serta gyroscope-nya. Oke, bisa kalian cek sendiri ya. Fast respon sekali untuknya. Mantul lah ya, untuk gyro tidak pernah ada masalah di HP ini. Oke, langsung aja kita ke bagian tes selanjutnya, yaitu frame drop test. Kita akan ambil 5 buah sub ya. Kita ambil 5 buah. Dan mohon maaf ya, di sini bersabar sedikit karena kita tidak bisa ambil langsung 5 ya. Kita harus ambil satu persatu, jadi agak lama. Oke, 2 lagi. Ya, 1 lagi ya. Ya,
Siap, kita langsung lempar saja dan kita akan masuk ke dalamnya nanti. Mohon maaf di sini suara saya agak serak dikit ya, di tenggorokan kurang enak ini. Oke, kita akan masuk ya. Dan dia akan drop sampai berapa, kita perhatikan FPS counter di pojok kanan atas di sini ya. Ya 15 FPS, 15, 14, 13, 12. Wow, stabil di 12 13 ternyata. Ya, apakah dia turun ke 11? Wow, 13 malah naik ternyata. Yang kemarin TRB itu tembus 11. Ini malah lebih stabil ternyata. Ternyata turun di 11 cuman sebentar aja 11 ya. Dia naik lagi ke 12 13 dan ternyata sudah naik asapnya karena sudah mulai hilang ya. Asap satunya. Ya, di sini sudah mulai hilang. Nah, dan ternyata kernel ini lebih stabil ya ketika bermain game ya daripada kernel Darkona X dan TRB ya. Karena kemarin itu dia tembus di 11 itu lama ya. Dan ini emang drop 11 cuman dia sebentar dan setelah itu naik lagi. Oke, dan saya rasa untuk video review ini cukup sampai di sini saja ya. Semoga info ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.